Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mempersembahkan puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah berkenan Kau menerima menjadi persembahan yang harum, yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Mezbah Doa Fajar ini. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran. Urapi kami semuanya, ambil alih pembicaraan ini. Menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi kami. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kitab 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 42. Ya. Mungkin saudara sudah tahu ceritanya ya. Saya akan menjelaskan secara singkat. Dalam perikop ini menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di Gunung Karmel ya. Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Saya akan berikan judul memperbaiki mezbah Tuhan. Ya. Saya akan membacakan beberapa ayat saja karena cukup panjang. Secara singkat ceritanya adalah awal mulanya terjadi kekeringan yang hebat ya melanda Israel bagian utara, yaitu Samaria, selama kurang lebih 3,5 tahun ya, karena riwayat bangsa Israel yang saat itu mendukakan hati Tuhan ya. Israel bagian utara saat itu, Samaria, dipimpin Raja Ahab dan mempunyai istri Isabel yang berasal dari negeri Sidon. Dan Isabel inilah yang akhirnya membawa kepercayaan penyembahan kepada dewa Baal ya, kepada bangsa Israel, sehingga mengakibatkan seluruh Israel ikut berdosa ya karena turut menyembah kepada dewa Baal ya. Dan bahkan saat itu Isabel melakukan hal-hal yang sangat keji terhadap Tuhan ya, dengan membunuh nabi-nabi Tuhan dan bahkan merobohkan mezbah-mezbah Tuhan saat itu ya. Hal itu tentunya sangat menyakitkan hati Tuhan dan membawa Tuhan murka ya, sehingga Tuhan mendatangkan kekeringan melanda bangsa Israel. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 2. Dan sudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Ya. Jadi terjadi kelaparan akibat dari kekeringan yang melanda Israel saat itu ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, maka Tuhan mengutus Nabi Elia datang untuk memperingatkan, menegur Raja Ahab supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan Allah ingin memulihkan keadaan Israel saat itu ya. Dalam ayat 17 dan 19, kita langsung aja ya, saya akan bacakan. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera
yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi karena Ahab beserta seluruh Israel belum sadar saat itu akan dosa-dosa mereka, bahkan sempat menyalahkan Elia ya, yang mendatangkan kekeringan saat itu. Sehingga Elia saat itu meminta menghadirkan 400 nabi Baal dan 450 nabi Asyera untuk berkumpul di Gunung Karmel beserta seluruh bangsa Israel. Ya, tujuannya untuk memperlihatkan, menunjukkan siapa yang benar, siapa yang lebih berkuasa, dapat mendatangkan api di atas mezbah. Ya, sehingga Nabi Elia menantang saat itu terhadap nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera, ya, dengan tantangan siapa yang dapat mendatangkan api di atas mezbah. Dan kemudian kita dapat membaca di ayat-ayat berikutnya. Singkat ceritanya, mereka nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera tidak dapat mendatangkan api. Bahkan dengan segala cara. Kita dapat melihat di ayat 26, walaupun mereka berseru ya, pagi siang malam, sampai berjingkat-jingkat, bahkan melakukan ritual-ritual ya, sampai menoreh dirinya dengan pedang dan tombak, bahkan sampai bercucuran darah, tetapi tidak dapat mendatangkan api. Ya, kemudian di ayat 27 dan 28, Elia sempat mengolok-olok ya, menantang. Panggil lebih keras lagi, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin dia bepergian atau lagi tertidur ya. Jadi Elia bahkan sempat mengolok-olok, mana nabimu? Ya, mana nabimu? Mungkin lagi tidur, lagi bepergian. Ya. Tetap tidak dapat mendatangkan api di atas mezbah. Ya, kemudian kita baca di ayat 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, nah karena mereka nggak dapat mendatangkan api, akhirnya Nabi Elia tampil ya. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Jadi Elia benar-benar berdoa memohon sungguh-sungguh ya, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Perhatikan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Puji Tuhan, mezbah yang didirikan Elia disambar habis oleh api. Ya, jadi api Tuhan turun dari langit, menyambar habis semua korban, bahkan air, batu, dan semua yang ada dalam parit. Ya, karena Tuhan berkenan terhadap persembahan mezbah dari Elia. Ya. Kemudian di ayat 39 kita membaca, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ya, jadi akhirnya rakyat Israel menyembah Allah. Ya. Jadi api Tuhan turun dari langit menyambar habis korban bakaran yang dipersembahkan Elia, ya, karena Tuhan berkenan atas persembahan yang diberikan Elia. Hal ini tentunya membuat bangsa Israel takjub saat itu, ya, karena ada api Tuhan turun dari langit, sehingga mereka bersukacita, akhirnya mereka bertobat, ya. Mungkin kalau saya bayangkan sendiri, melihat api turun dari langit itu ya, menyambar habis dalam mezbah ya, luar biasa, spektakuler ya, sehingga mereka mengakui kebesaran Tuhan, mereka akhirnya menyembah Tuhan.
Tuhanlah Allah, dialah Allah, ya. Di akhirnya mereka mengakui kebesaran Tuhan. Hal ini membuat kejadian ini membuat bangsa Israel akhirnya bertobat dan mengakui kebesaran Tuhan, dan akhirnya mereka menyembah Allah Israel. Dan Tuhan akhirnya memulihkan keadaan mereka dari kekeringan dan menurunkan hujan. Ya, dari cerita ini saudara, apa yang dapat kita pelajari? Saya mempelajari bahwa ada satu pembaruan, ada satu restorasi, ada suatu pemulihan terjadi atas bangsa Israel. Ya, dan apa yang dilakukan Elia sehingga bangsa Israel boleh mengalami pemulihan, saudara, ya. Dan pemulihan ini adalah secara menyeluruh, bukan hanya secara jasmani, bukan hanya kekeringan yang melanda Israel, tetapi juga pemulihan secara rohani, karena membawa mereka sadar dan bertobat, ya, kembali menyembah Allah Israel, Allah mereka, ya. Kita dapat belajar apa saja yang dilakukan Nabi Elia sehingga pemulihan boleh terjadi. Yang pertama saya mencatat adalah Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Kita bisa melihat di ayat 30, ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya. Jadi pemulihan terjadi saat Elia memperbaiki kembali mezbah Tuhan yang sudah diruntuhkan oleh bangsa Israel. Ya, jadi Elia memperbaiki kembali mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan oleh bangsa Israel. Nah, hari ini kita boleh belajar dan kita mau merenung. Mungkin dalam kehidupan kita terjadi kekeringan-kekeringan, ya, misalkan dalam kesehatan kita, keluarga, ataupun pekerjaan dan pelayanan, ya. Apakah ada terjadi kekeringan-kekeringan dalam kehidupan kita? Ya, kita mau merenung, kita mau introspeksi. Mungkin ada mezbah dalam kehidupan kita yang sudah diruntuhkan selama ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ya. Karena kadang manusia mungkin secara nggak sadar, ya, seperti bangsa Israel saat itu dan Raja Ahab, mereka nggak sadar bahwa selama ini mereka sudah meruntuhkan mezbah, ya. Dan tentunya mezbah penyembahan ini berbicara adalah seluruh hidup kita. Mezbah berbicara tentang penyembahan, dan ini meliputi seluruh hidup kita, ya. Bukan hanya saat kita memuji menyembah Tuhan. Karena dalam Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi penyembahan kita adalah seluruh kehidupan kita, kekudusan hidup kita, baik pikiran, perasaan, hati kita. Dan hati kita merupakan yang terutama, ya, karena Tuhan itu menyelidiki hati, ya, menjadi penyembahan yang mau kita bawa kepada Tuhan, ya. Kita mau selidiki apakah hidup kita sudah kudus, sudah benar di hadapan Tuhan. Kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, atau kita masih kompromi terhadap segala pelanggaran dosa, ya. Saya mendengar hari-hari ini di pulau-pulau terpencil, ya, di pedalaman itu mungkin ada beberapa orang percaya, ya, yang masih kompromi terhadap penyembahan-penyembahan, ritual-ritual penyembahan berhala, ya. Dan ini tentunya sangat mendukakan hati Tuhan, ya. Juga kita harus menyelidiki hati kita, sikap hati kita, motivasi hati kita. Apakah sudah murni, tulus di hadapan Tuhan? Apakah pelayanan kita selama ini kita sudah sungguh-sungguh kita berikan, kita persembahkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan?
atau apakah ada kepentingan dari pribadi kita? Ya, jangan-jangan kita sudah sekian lama kita menjalani pelayanan, mungkin kita nggak sadar selama ini bahwa oh ya, ternyata pelayananku selama ini hanya untuk ambisi pribadi saya ya. Dan ini kita harus selidiki hati kita. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, minta hikmat kepada Tuhan. Apakah kita sudah tulus, murni di hadapan Tuhan? Atau mungkin juga kita harus selidiki hati kita, apakah ada yang perlu dibereskan ya. Misalkan ada kepahitan, ada luka, ada trauma, ada dendam, ada iri hati, ada dengki, ada kebencian, atau bahkan sulit untuk mengampuni ya, nggak bisa mengampuni saudara kita di masa lampau yang harus kita bereskan ya. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa kalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu akan saudaramu ya, maka tinggalkanlah terlebih dahulu mezbah persembahanmu, berdamailah terlebih dahulu dengan saudaramu, maka kembalilah mempersembahkan persembahanmu ya. Jadi kita harus berdamai terlebih dahulu terhadap hati kita, terhadap saudara kita ya. Kita harus bereskan akar kepahitan. Ini sangat berbahaya saudara ya. Terkadang kita manusia itu bisa nggak sadar kita masih punya akar kepahitan ini ya. Seperti bangsa Israel pun, Raja Ahab beserta seluruh bangsa Israel, mereka nggak sadar bahwa mereka itu berdosa. Mereka selama ini mendukakan hati Tuhan. Mereka selama ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Makanya Elia saat itu menyuruh bangsa Israel untuk datang mendekat, untuk melihat dari dekat, memperhatikan sungguh-sungguh ya sikap hati ya, kehidupan kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Apakah kita sudah benar-benar mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan, atau ada sesuatu yang harus kita bereskan ya. Apakah ada suatu kekeringan dalam hati kita, dalam hidup kita? Kita minta petunjuk Tuhan, apa yang harus kita bereskan ya. Kalaupun mungkin kita masih belum bisa menemukan ya, saya percaya bahwa kita berdoa, Tuhan mungkin bisa pakai orang-orang lain untuk membantu kita melihat ya. Karena kadang-kala orang di luar kita itu yang bisa melihat ada sesuatu yang kurang pas ya, kurang membawa satu kedamaian ya, atau apa gitu. Orang lain yang mungkin yang bisa merasakan hal itu. Ya seperti analoginya mungkin kalau kita ada kotoran di dahi kita ya, ada titik di dahi kita nggak bisa melihat ya, yang bisa melihat adalah orang lain. Kita butuh orang lain ya. Dan seringkali karena mungkin luka itu ya sudah terlalu lama ya, mungkin bisa dari kecil ya, sehingga kita nggak sadar bahwa kita sudah mengalami kekeringan itu. Mari saya mengajak kita semuanya untuk datang kepada Tuhan, kita minta petunjuk, dan kalaupun kita masih memerlukan bantuan ya, kita bisa datang ke senior kita, ke mentor kita ya, ke siapapun, sahabat kita, saudara kita yang kita dapat percaya gitu ya. Kebetulan di Infinity Ministry pun juga mengadakan layanan konseling ya. Saudara bisa datang kepada konselor ya, kepada gembala atau konselor ya, untuk melihat gitu ya, apakah ada sesuatu gitu ya yang perlu dibereskan ya. Kadang-kadang dari pembicaraan, dari curahan hati ya, semuanya akan kelihatan gitu, ada sesuatu yang masih terpendam dalam hati kita. Dan ini tentunya kita nggak perlu malu ya, kita nggak perlu malu untuk kita bereskan. Yang penting adalah kita pulih ya. Terkadang saya menjumpai memang dalam layanan konseling ya, seringkali konsel itu memang malu ya untuk datang kepada gembala atau siapapun ya. Tapi saya percaya kalau kita itu dibereskan, kita pulih,
kita akan berhasil, ya tentunya orang-orang sekitar kita itu akan lebih senang ya. Sebaliknya kalau kita terus kita pendam, kita simpan ya, itu suatu saat akan menjadi seperti bom waktu yang akan meledak ya. Dan seringkali pun saya justru bersyukur kalau ada orang di sekitar saya ya yang mengkritik saya, itu tandanya bahwa ada sesuatu yang harus saya bereskan gitu ya. Karena saya butuh orang lain gitu untuk mengkritik, untuk asalkan kritik itu disampaikan dalam positif, membangun ya. Saya selalu terbuka ya. Dan yang penting adalah pemulihan terjadi dan saya akan berhasil. Itu intinya bagi saya seperti itu ya. Jadi apapun perlu kita bereskan. Kalau tidak, di hati kita tuh akan menjadi semak duri ya, sehingga nggak akan bisa tumbuh apapun benih ya. Kita nggak akan bisa menjadi berkat, nggak akan bisa berbuah, hidup kita nggak akan bisa maksimal ya. Jadi sangat penting sekali untuk kita mengalami pemulihan, kita memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah runtuh ya. Dan bukan seringkali bukan karena salah kita mungkin ya, atau salah siapapun ya, atau salah keadaan, kita jangan menyalahkan. Yang penting adalah perbaiki ya, sehingga Tuhan berkenan dan api Tuhan itu bisa turun dan ada hadirat Tuhan, ada sukacita di situ ya. Yang kedua, apa yang dilakukan Elia adalah mempersatukan ke-12 batu. Ini berbicara adalah kesatuan hati ya, kesatuan hati. Elia membangun kembali mezbah yang sudah diruntuhkan, yang sudah tercerai-berai, yang sudah hancur ya, menjadi puing-puing. Itu Elia kumpulkan batu itu. Elia menyatukan hati. Ya, kita baca dalam ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ya. Jadi Elia menyatukan 12 batu. Ini berbicara tentang Israel ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu hadir dalam kesatuan hati. Ada berkat dicurahkan saat kita menjaga kesatuan hati, membangun kesatuan ya. Jadi kesatuan, unity, ini harus dipulihkan ya, terutama keluarga kita ya. Kalau keluarga kita terpecah-pecah, itu pasti tidak akan bisa mendatangkan berkat ya. Itu perlu dipulihkan. Bahkan pelayanan kita, tim pelayanan kita, dalam pekerjaan kita pun ya, kita perlu menjaga kesatuan. Karena Alkitab pun mengatakan bahwa hendaknya engkau menjadi pembawa damai ya, bukan membawa perpecahan ya. Bahkan saya pernah sampaikan dalam fellowship ya, beberapa tahun yang lalu tentang kesatuan hati ya. Saya sampaikan dalam kitab Mazmur saat itu ya. Bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Jadi ada berkat Tuhan dicurahkan saat ada kesatuan hati. Tuhan senang kesatuan, unity, walaupun dalam kelompok kecil ya. Tuhan sangat senang gereja kita, walaupun gereja kita jemaatnya belum banyak, tapi kalau semua tim pengerja jemaat ada kesatuan hati, di situ pasti ada berkat dicurahkan ya. Jadi berkat dicurahkan saat ada kesatuan hati ya. Tugas kita hanya menjaga kesatuan hati, memperbagi kesatuan itu ya. Di saat ada kesatuan, Tuhan akan memerintahkan berkat, berkat yang akan mengejar kita, bukan kita mencari berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat ya. Puji Tuhan, luar biasa. Sangat simpel, tugas kita adalah menjaga kesatuan hati. Dalam keluarga pun sangat penting kita untuk menjaga kesatuan hati ya saudara ya. Kita mau perbaiki mezbah keluarga kita.
Karena kesatuan hati itu yang utama. Keluarga itu tempat yang utama, ya, entiti yang utama. Tempat Tuhan itu memberkati kita, ya. Saya percaya bahwa semua keluarga gak ada yang sempurna, ya. Bahkan saya pun sempat mengalami badai, ya, mengalami kerikil-kerikil sampai badai pun pernah gitu, ya. Saya teringat bahwa di awal-awal pertobatan pun Tuhan memerintahkan untuk memulai dengan menjaga kesatuan hati, ya. Saat pertobatan saya ingat, ya, mulai dari keluarga, perbaiki mezbah, perbaiki mezbah. Mungkin saat itu kami bersatu gitu, ya, secara fisik gitu, ya, tetapi secara hati saya jujur akui enggak gitu, ya, karena saya memang belum belajar tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan saat itu, ya. Kemudian saya mulai belajar melalui Roh Kudus, terus bimbing saya untuk membenahi satu persatu, ya. Mulai dari diri saya sebagai imam, saya belajar untuk memberikan contoh teladan, mengalah, mau mendengar keluhan-keluhan istri, anak-anak, ya, mau memberikan waktu, perhatian buat mereka, dan bahkan dalam beberapa hal pun saya mulai melibatkan istri saya untuk menolong, ya, dalam pelayanan pekerjaan. Kemudian saya juga mulai membimbing anak-anak, ya, dan saya mulai ada waktu untuk peduli terhadap masalah mereka gitu, ya. Sehingga hubungan itu mulai terkoneksi, mulai terjadi kesatuan hati bagi kami, ya. Dan saya ingat awal-awal itu membangun mezbah keluarga, ya, yang biasanya tiap malam saya dirikan tiap malam gitu, ya. Itu memang terasa berat gitu, ya, mengumpulkan mereka gitu, ya. Ada aja, mungkin ada yang istri yang mungkin kadang-kadang sibuk gitu, ya. Terus juga anak gitu yang sulit gitu, ya, kadang-kadang malas dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, mulai saya disiplinkan untuk bersatu hati setiap malam. Kami membaca firman, kami sharing, berdoa bergiliran, ya. Kemudian juga ada pujian penyembahan. Saya juga menyatukan itu dengan membaca firman bersama-sama, secara bergantian juga. Kemudian ada doa-doa yang saya gilir gitu, ya. Dan dimulai dari situ saya percaya ada kesatuan hati saat itu, ya. Dan mulai terjadi kesatuan hati saat itu, berkat-berkat Tuhan mulai mengalir dalam kehidupan keluarga kami, ya. Yang terutama adalah membawa saya semakin dekat, membawa istri, anak-anak semakin dekat, semakin takut, semakin hormat kepada Tuhan, semakin mengutamakan Tuhan. Itu berkat yang utama. Dan puji Tuhan, sejak saat itu saya nggak pernah berhenti untuk mendirikan mezbah. Dan hanya di keluarga saya, bahkan di kantor-kantor saya, dimulai dari kantor pusat saya, yang saat itu saya ingat, saat itu saya kumpulkan mungkin dari 4 orang gitu, ya, dari 4 orang di kantor pusat itu. Kemudian berkembang sampai sekarang mungkin sekitar 15 orang, ya. Itu disiplin, saudara. Saya disiplinkan setiap hari, ya. Saya bangun mezbah, ada pujian penyembahan, ada baca firman, ya. Kebetulan kalau di kantor tuh urut dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, 1 perikop, 2 perikop gitu, ya. Kemudian luar biasa ada sukacita, saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa saat itu. Ada kekompakan, ada kesatuan hati, tim yang solid, ya, dan saya bersyukur. Kemudian saya mulai menerapkan mendirikan mezbah itu di kantor-kantor yang lain, di cabang-cabang kantor saya, ya. Di cabang-cabang kantor saya, walaupun kantor saya ada beberapa itu yang nggak ada nasaraninya, ya. Tetapi saya menjalin kerjasama dengan hamba Tuhan setempat untuk hadir di tempat itu bersama dengan beberapa jemaat untuk mendirikan mezbah, ya. Dan kemudian dari pusat, cabang-cabang, ya, ada kesatuan, semua menjadi satu, ya, kesatuan hati. Dan di situ saya merasakan mulai berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup saya, ya. Saya merasakan ada berkat-berkat yang luar biasa, di mana ada ketenangan, kedamaian, ya. Tim staf karyawan saya mulai antusias setiap hari bekerja, ya, dan tim yang solid, ya. Bahkan
berkat kedamaian itu saya rasakan gak hanya di karyawan saya, bahkan sampai customer saya pun saya merasakan gitu ya, luar biasa. Jadi kalau saya analogikan, mesbah keluarga itu seperti kayak pagar rohani, saudara. Ya, mungkin kita saya percaya kita semuanya tahu bahwa badai itu selalu datang dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak bisa mencegah badai itu datang. Tetapi kalau kita mendirikan mesbah, ada kesatuan hati, ya, saya percaya di situ ada pagar seperti pagar rohani yang melindungi, membentengi kita sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Walaupun badai apapun datang, kita akan tetap kuat dan kokoh. Ya, saya teringat betul pandemi itu nggak mudah, ya, bagi kantor-kantor saya untuk melewati, ya. Tetapi puji Tuhan kami fokus, kami nggak pernah skip yang namanya mengadakan mesbah, ya, pujian penyembahan. Dan puji Tuhan kami dapat melalui pandemi, bahkan akibat dari perang Rusia Ukraina dengan baik, ya. Kita tahu bahwa ekonomi saat itu, ya, sedang luar biasa tantangannya, tetapi kami dapat melalui dengan penuh sukacita dan kemenangan, puji Tuhan. Jadi sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat anugerah untuk selama-lamanya. Ada the whole blessing, ada berkat yang menyeluruh saat kita bersatu hati, saat kita membangun mesbah dalam kesatuan hati, puji Tuhan. Kemudian saya mencatat yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari Nabi Elia. Elia mempersembahkan korban. Elia memberikan korban itu kepada Tuhan. Ayat 32 sampai 33. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api itu. Jadi Elia meletakkan korban ke atas mesbah yang dibangunnya. Ya, kita tahu bahwa kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Mari kita punya kerelaan hati, ya. Kita mau berkorban, kita mau rela, kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Juga bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita, ya, karena hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Mari kita mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Kita harus mempunyai hati yang berbelas kasih terhadap sesama, terutama orang kaum yang lemah, ya. Kita harus mau berkorban terhadap mereka, sesama kita, ya. Kita harus mau melepaskan hak kita. Alkitab mengatakan bahwa biji gandum kalau tidak jatuh dan tidak mati, dia tidak akan dapat berbuah. Ini berbicara bahwa supaya kita dapat berbuah, kita harus matikan kepentingan kita, ego kita, kedagingan kita, keinginan kita, rasa memiliki kita, rasa memiliki dari apapun yang kita miliki, kita lepaskan, kita matikan, ya, dari segalanya. Sehingga kita dapat memberikan korban yang terbaik, ya, untuk memberkati orang lain supaya hidup kita dapat berbuah. Bahkan di sini, saudara, kita dapat belajar dari Elia bahwa Elia memberikan, nggak hanya dia memberikan korban, tapi yang terbaik, saudara. Karena saat itu Elia mencurahkan air ke atas mesbah, dan air di sini kita tahu bahwa saat itu kekeringan, ya. Tentunya air adalah sesuatu yang mahal, tetapi dikorbankan Elia, dicurahkan sehingga memenuhi sampai ke parit sekeliling, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan berkenan sehingga walaupun di atas mesbah itu basah kuyup dipenuhi air, ya, api Tuhan menyambar, melanda semua korban itu sehingga persembahan Elia berkenan dan diterima oleh Tuhan. Dan hari ini kita mau merenung, kita mau introspeksi apakah kita sudah benar-benar selama ini memberikan persembahan, korban yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Saudara, kita hidup sekali, mari kita mau memberikan yang terbaik, kita mau all out kepada Tuhan. Buat Tuhan kita all out, kita mau excellent buat Tuhan. Ya, supaya seperti Alkitab katakan,
surga terbuka dan Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, mari kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat, kita dapat belajar dari peristiwa ini ialah Elia mempermuliakan nama Tuhan. Ayat 36 dan 37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Jadi kita dapat melihat di sini bahwa doa Elia kepada Tuhan itu benar-benar pure, murni, tujuannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa bangsa Israel bertobat kepada Tuhan, ya, untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, ya. Karena Tuhan melihat bahwa doa ini adalah doa yang tulus, ya, dan tujuannya murni untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan berkenan mendengarkan doa ini. Sehingga api Tuhan datang di atas mezbah itu, ya. Jadi hari ini kita belajar, saudara, bahwa seperti Elia sungguh-sungguh membawa seluruh kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah kita sudah selama ini, ya, kita bawa sungguh-sungguh seluruh kehidupan kita, penyembahan kita, doa kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, benar-benar sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Alkitab mengatakan, baik engkau makan, minum, atau apapun, melakukan apapun, lakukanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Mari kita bawa hidup kita berkenan, supaya Tuhan memberkati seluruh hidup kita. Ya, kita hari ini dapat belajar dari Nabi Elia melalui firman Tuhan. Hari ini kita dapat merenung, kita mau koreksi diri kita mau perbaiki apakah ada mezbah yang sudah runtuh selama ini, ya. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil untuk kita dapat mengalami pemulihan, ya. Seperti Nabi Elia, kita memperbaiki mezbah yang sudah runtuh, menyatukan kembali ke-12 batu, menyatukan kembali hati kita semuanya, dan mempersembahkan korban yang terbaik, dan mempunyai motivasi hati yang tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kalau kita lakukan semuanya itu, ya, maka api Tuhan akan turun di atas mezbah kita. Ini berbicara ada perkenanan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada berkat-berkat yang akan Tuhan berikan, mengalir atas hidup kita kalau kita memperbaiki mezbah kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman pada hari ini memberkati kita semuanya, ya. Sebelum kita naikkan doa-doa syafaat, kita akan nyanyikan satu lagu. Mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya
serahkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik, kita akan mengangkat doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kebersamaan kami di doa pagi ini ya Bapa, dan juga untuk firman yang sudah disampaikan Tuhan. Kiranya firman ini tumbuh dalam hati kami dan menjadi buah-buah yang baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk pemberitaan Injil pada segala suku bangsa, misi dan penginjilan secara online maupun secara offline Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya di dalamnya, dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati penginjilan ini sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan kembali kepadamu ya Bapa. Kalau jiwa yang hilang maupun yang belum pernah mengenal Engkau menjadi percaya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah para penginjil, para pastor, ataupun kami semua ya Bapa yang merupakan anak-Mu dapat ikut ya Tuhan, terlibat dalam pemberitaan Injil ini ya Bapa. Kami berdoa untuk kegerakan besar, hujan pertobatan, hujan keselamatan tercurah ya Tuhan bagi Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri ya Bapa yang menyediakan benih untuk dituai Bapa. Engkau sendiri yang akan mengirimkan orang-orang Tuhan untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan gereja Tuhan, untuk terjadi kesatuan dan kesempurnaan dalam tubuh Kristus ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati gereja-gereja Tuhan, sehingga mereka Tuhan fokus untuk tujuan, untuk mencari jiwa-jiwa Tuhan, fokus untuk menjalani amanat agung yang sudah Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Berkati mereka secara rohani maupun secara fisik Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota-kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan Engkau berikan karunia hikmat kepada pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini ya Bapa, kami mengasihi bangsa ini. Biarlah Indonesia Tuhan terus menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang Kau berkati Tuhan, dan juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden yang terpilih sampai ke jajaran daerah Tuhan. Kiranya Engkau berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, Kau berkati kebijakan mereka Tuhan, sehingga kami bebas untuk beribadah. Kami juga dapat mengusahakan kesejahteraan kota Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan dan perdamaian dunia, pemulihan dan berkat bagi bangsa Israel juga Tuhan. Biarlah ada kedamaian di bangsa Israel dan sekitarnya. Biarlah mereka menghentikan perang ini Tuhan, dan mereka berdamai ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kiranya bangsa-bangsa lain yang juga berperang, kiranya Engkau berkati. Biarlah ada kedamaian di antara mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesusahan, janda-janda, fakir miskin, anak-anak yatim, kira orang-orang yang saat ini termarginalkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan berkat yang terbaik. Biarlah kami ya Tuhan yang sudah Engkau pilih dapat peduli ya Tuhan, dan mau menolong mereka ya Bapa. Kami berdoa juga untuk iman mereka. Kiranya mereka mau percaya Tuhan padamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja, biar terhindar dari penganiayaan atau persekusi, dan Kau kuatkan gereja-gereja dalam melalui berbagai tantangan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya Bapa terlebih sangat besar Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, untuk selalu bersuka cita ya Bapa,
walaupun dalam kesusahan Tuhan, dalam himpitan, dan kami percaya Tuhan, Engkau juga mengampuni, memberkati mereka yang melakukan penganiayaan Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan dapat bertumbuh Tuhan, gereja Tuhan dapat berkembang dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan segala sesuatu Tuhan, terutama bagi keluarga-keluarga. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menolong keluarga-keluarga ini ya Bapa, yang saat ini banyak sekali ya Bapa terlibat dalam masalah, dalam keluarga, dalam perekonomian, maupun dalam kesehatan mereka, dalam hubungan suami istri, maupun hubungan orang tua dan anak. Kau pulihkan ya Bapa. Biarlah generasi-generasi saat ini ya Tuhan bukan merupakan fatherless generation Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau berikan keluarga-keluarga ini kesatuan hati ya Bapa, sehingga mereka menjadi keluarga yang dapat Engkau pakai Tuhan untuk memberkati orang-orang dan dapat membawa orang-orang untuk mengenal Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin dan pengikut ajaran sesat Tuhan, kembali ke kebenaran firman. Kau sadarkan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat berbalik lagi Tuhan untuk mengikuti firman Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan penjangkauan, rangkaian pemulihan jiwa-jiwa Infinity Ministry dan Jubalia Ministry. Berdoa juga untuk pelayanan konseling. Kiranya Engkau memberkati semua pelayanan yang sudah Engkau percayakan bagi kami, sehingga dapat mengelola semuanya dengan baik Tuhan. Biarlah semua kemuliaan, hormat adalah milik-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk para pastor yang semua tergabung dalam Infinity Ministry dan Jubalia Ministry. Berkati mereka Tuhan dengan berkat yang terbaik Bapa, berkat-berkat jasmani dan rohani, dan juga berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat melayani Engkau lebih dahsyat, melayani Engkau lebih tulus lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami, kesehatan, segala yang Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur, kami terus melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama kami dapat mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang seperti Engkau sudah mengasihi dan menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjadi hamba-Mu, kami bersyukur Tuhan menjadi anak-Mu, dan kami bangga Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menerima doa, menerima berkat. Mari angkat kedua tanganmu, arahkanlah hati, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan jadilah berkat dimanapun engkau berada, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.